Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali lagi di channel Triaji Kaji Official. Dan bagaimana baraya kabarnya di sana? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di cerita kali ini saya akan menceritakan pendakian mistis yang berjudul Pengalaman Horor Pendakian Argopuro. Jadi harap simak sampai selesai. Jangan berlama-lama, langsung saja dengarkan kisahnya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Perkenalkan, namaku Dwi. Agustus 4 tahun yang lalu, aku dan kelima temanku melakukan pendakian ke sebuah gunung yang mempunyai predikat jalur terpanjang sepulau Jawa. Memerlukan waktu 5 hari 4 malam untuk mendaki gunung ini jika ingin lintas naik dari Benderan Situbondo dan turun di Desa Bremi, Kabupaten Probolinggo. Kami berenam berangkat dari Jakarta menggunakan kereta api menuju kota Surabaya. Kemudian perjalanan dilanjutkan menggunakan mobil travel yang biasa mengantarkan para pendaki ke gunung tersebut. Total 22 jam waktu yang harus kami tempuh dari Jakarta untuk bisa sampai titik awal pendakian gunung ini. Sungguh perjalanan yang sangat melelahkan. Menjelang maghrib kami tiba di base camp Baderan dan langsung mengurus perizinan agar besok pagi kami bisa langsung jalan. Malam pun tiba. Suasana di sekitar base camp sangat sepi sekali. Memang tempatnya sendiri terletak sangat jauh dari ramainya kota. Kami beristirahat di base camp bersama rombongan lain dari Semarang yang akan naik besok berbarengan dengan kami. Saat tengah malam aku terbangun dari tidurku. Hawa yang dingin membuatku ingin buang air kecil. Aku lantas berjalan menuju toilet yang ada di belakang bangunan ini. Saat aku tiba di toilet, ternyata di dalam ada orang. Sejenak aku perhatikan dari suaranya sepertinya dia sedang mandi. Mantap juga nih orang, di tengah udara dingin begini masih bisa mandi jam segini, ucapku dalam hati. Aku lantas kembali masuk ke base camp, menyalakan rokok dan menunggu sampai orang itu selesai. Satu batang rokok kretek sudah habis, tapi orang itu masih saja belum keluar. Aku lantas kembali lagi menuju toilet untuk mengeceknya. Tapi saat kulihat ternyata di dalam tidak ada orang sama sekali. Lantai toilet pun terlihat kering. Karena sudah tidak tahan, akhirnya aku masuk dan menuntaskan keinginan yang sempat tertunda tadi. Lega rasanya. Aku pun kembali merebahkan tubuh dan melanjutkan tidurku. Hari pertama, pagi itu aku adalah orang yang terakhir bangun. Karena memang dimanapun selalu begitu. Pukul 8 pagi setelah semuanya siap, kami pun langsung naik ojek masing-masing. Suara knalpot meraung-raung mengantarkan kami menuju batas hutan. Kami memilih menggunakan ojek untuk menghemat waktu dan tenaga. Juga untuk membantu perekonomian warga setempat. Setelah kurang lebih 40 menit akhirnya pendakian dimulai. Trek tanah kering dengan debu yang tebal menghiasi langkah kami. Cuaca yang lumayan terik membuat kita nyengir sepanjang jalur. Tak terasa pukul 12 siang kami pun sampai di pos mata air 1. Kami beristirahat untuk makan siang sambil ngobrol ngalur ngidul. Tadi malam siapa yang mandi? Tanyaku pada rombongan Semarang. Yang mandi?
Mereka malah balik bertanya sambil kebingungan. Setelah 1 jam beristirahat, akhirnya kami melanjutkan trekking menuju pos 2 mata air. Kali ini trek mulai menanjak. Jalur yang kami lalui berupa cekungan seperti parit yang disebabkan oleh ban motor yang dulu sering hilir mudik untuk mengangkut salada air dari Cikasur. Di tengah perjalanan, tim dari Semarang memimpin jauh di depan. Kami kerepotan untuk mengimbanginya, sampai akhirnya kami menyuruh mereka untuk duluan saja. Maklum, kami adalah tim pecel lele, pendaki cepat, lelah dan letih. Setelah berjibaku dengan medan yang sangat aduhai, akhirnya sore pukul 5 lebih kami pun sampai di pos mata air 2. Kami langsung membagi tugas, sebagian masang tenda dan sebagian mengambil air. Aku mendapat tugas untuk mengambil air berdua bersama Bambang. Jarak dari camp area menuju mata air tidak terlalu jauh, hanya sekitar 50 meter saja menuruni jalur yang lumayan curam. Sumber air di sini berupa sungai kecil dengan debit air yang kecil pula karena musim kemarau. Untuk mengisi satu jerigen ukuran 5 liter membutuhkan waktu sekitar 10 menitan. Lumayan juga. Hari sudah semakin gelap saat aku sedang mengisi jerigen ketiga, dan sialnya kami berdua lupa membawa headlamp. Dengan pandangan yang terbatas, akhirnya 4 jerigen siap diangkut kembali menuju tenda. Saat aku sedang mencuci muka, tiba-tiba Bambang bertanya dengan wajah serius dan terlihat tegang. "Wi, lu dengar gak?" "Dengar apaan?" Aku balik bertanya. "Suara barusan," ucap Bambang lagi. "Kagak dengar apa-apaan gue." "Emang suara apaan?" Aku mulai sedikit ketakutan. "Kagak, barusan gue kentut, hehehe," ucap Bambang sambil nyengir kuda. Seketika aku tertawa mendengar ucapan dia. Anjir, saya lu Bambang, padahal dalam hati udah siap ngibrit. Perjuangan kembali menuju tenda ternyata tidak mudah. Dengan kondisi menanjak curam dan tanpa penerangan, ditambah kedua tangan kami masing-masing memegang satu jerigen. Semakin malam semakin terasa syahdu. Kami saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman dan makanan dengan tim dari Semarang. Tawa dan canda menjadi bumbu yang nikmat, seolah kami semua sudah berteman sejak lama. Inilah yang membuat aku selalu rindu untuk mendaki gunung. Siapapun bisa menjadi kawan tanpa mempermasalahkan latar belakang, jabatan dan jam terbang. Kita semuanya sama, yang membedakan hanya amal ibadahnya saja. Hari kedua, pukul 6 pagi, suara khas cemprengnya Nia memboyarkan mimpiku. Wi, bangun ih." "Apa sih lu? Ganggu orang aja," jawabku ketus. "Gue mau pup nih." Dah, sombong amat lu, mau boker aja pakai diumumin segala." "Ya di mana?" tanya Nia kayak orang bego. "Yaelah, ribet banget lu jadi cewek. Ya lu nyari semak-semak lah, gali tanah terus jongkok di sono no. Masa mau boker di depan gua?" ucapku sambil menunjuk ke arah semak-semak. "Awas lu, jangan ngintip ya," ucapnya lagi. "Ogah banget nontonin lu boker, emang lu artis." Setelah segala macamnya beres, pukul 9 teng kami melanjutkan perjalanan menuju pos Cikasur. Trek yang kami lalui sangat bersahabat, lebih banyak landai dan turunan daripada tanjakan. Pemandangan sepanjang jalur sangat memanjakan mata. Berkali-kali kami melewati sabana indah yang memanggil-manggil untuk disinggahi. Suasananya membuat kami betah untuk berlama-lama berada di sini. Di alun-alun besar kami istirahat untuk makan siang.
sambil menikmati luasnya padang rumput yang menari-nari tertiup angin. Sesekali kabut datang menyapa, membuat kami semakin terbuai akan indahnya lukisan Sang Pencipta. Mungkin ini adalah sedikit ceceran surga yang jatuh ke bumi. Setelah berjalan kurang lebih 5 jam, akhirnya dari jauh aku melihat sebuah area lapangan dengan ciri khas pohon yang ada di tengahnya, yaitu adalah Cikasur. Seketika seperti ada dorongan semangat baru yang membuat kami lebih bersemangat untuk segera tiba di sana. Benar kata orang-orang, ternyata Cikasur indah sekali dan panoramanya sangat bagus. Jernihnya air sungai Kolbu dan suara burung merak menyambut kedatangan kami semua. Tanpa pikir panjang, aku langsung membuka sepatu, membuka baju, dan biur. Segar sekali. Teman-teman yang lain pun akhirnya ikut menyuburkan tubuhnya di sungai ini. Kami sangat bahagia sekali. Mirip seperti anak kecil yang sedang mandi bola lalu dikasih es krim beserta pabriknya. Saking bahagianya. Sungai Kolbu ini adalah sebuah sungai yang lebarnya sekitar 2 meter dengan air yang mengalir. Kita masih boleh mandi asalkan tidak menggunakan sabun atau sejenisnya. Dan di pinggiran sungai ini terdapat tumbuhan selada air yang sangat berlimpah. Tumbuhan ini biasanya dikonsumsi oleh para pendaki untuk menambah menu makan mereka di gunung ini. Hari sudah semakin sore. Kami memutuskan untuk menyudahi acara mandi ini. Kami bergegas menuju pohon legend yang menjadi ikon tempat ini untuk mendirikan tenda. Selain teduh, tempatnya juga tenang meskipun terkesan agak horor. Tapi baru saja kami berjalan beberapa langkah, tiba-tiba saja Kumkum berteriak, "Anjrit!" "Kenapa, Kum?" tanyaku sedikit panik. Kumkum lalu mengangkat salah satu kakinya dan berjalan seperti orang yang sedang kesakitan. Aku berpikir kalau dia terkena baling atau benda tajam sejenisnya. Gak ada akhlak banget ya yang beol di sini. Kataker banget pasti pantatnya, kagak pernah disekolahin. Omel Kumkum penuh amarah. Ternyata dia menginjak kotoran manusia. Aku tidak habis pikir dengan orang yang seperti itu. Hanya saran saja ya, jika ingin membuang air besar lakukanlah dengan baik dan benar. Jangan seperti kejadian di atas. Mending kalau bentuknya bagus. Ini mah udah hitam, burik lagi. Kan malu-maluin diri sendiri. Setelah tenda berdiri dengan baik dan benar, kami pun mengganti pakaian lalu memasak untuk makan malam. Gantian. Kini para wanita yang mandi, karena sedari tadi juga sebenarnya mereka mau tapi malu. Tepat saat hari berubah menjadi gelap, makan semuanya sudah siap dan kami pun menyantapnya dengan lahap. Malam semakin larut. Akhirnya satu persatu teman-temanku memutuskan untuk tidur. Sedangkan aku masih mengobrol di luar bersama Kumkum. Menikmati heningnya malam di Cikasur membuat pikiran ini terasa sangat rileks. Suasana yang jarang sekali aku dapatkan keseharianku yang harus terpaksa menikmati penat dan bisingnya kota Jakarta. Saat aku dan Kumkum tengah asik mengobrol, sayup-sayup kami mendengar seperti ada suara tembakan. Aku mencoba untuk memastikan suara tersebut sambil melihat sekeliling area Cikasur ini dan berharap menemukan sumber suara tersebut. Namun hanya gelap saja yang aku dapatkan. Kami mencoba untuk bersikap biasa saja dan kembali melanjutkan obrolan yang sempat berhenti. Tapi suara tembakan itu kini terdengar lagi. Kali ini diiringi dengan banyaknya suara jeritan yang terdengar sangat memilukan. Aku langsung mengajak Kumkum masuk ke dalam tenda dan memutuskan untuk tidur. Tapi entah kenapa aku susah sekali untuk tidur. Kulihat Kumkum juga sepertinya sama denganku.
Matanya terpejam namun mulutnya bergerak-gerak seperti sedang membaca doa. Suara apaan ya Kum tadi? Gak tahu Wi, menurut lu apaan? Kum balik bertanya. Karena suara itu sudah tidak didengar, akhirnya kami pun duduk-duduk di dalam tenda, membuka sedikit jendela dan menyalakan rokok agar suasana menjadi sedikit santai. Alhamdulillah tidak ada lagi kejadian aneh. Hingga sekitar pukul 1 malam rasa kantuk mulai datang menyerang. Tapi baru saja kami masuk sleeping bag, tiba-tiba pluk. Aku mendengar suara seperti benda yang terjatuh. Sumber suara itu berasal tepat di atas kepalaku. Aku dan Kum kembali saling bertatapan dengan perasaan was-was. Tapi tidak lama setelahnya, aku mendengar seperti ada suara langkah kaki yang sedang mundar-mandir di sekitar tenda. Semakin lama suara itu terdengar semakin jelas. Sepertinya lebih dari satu orang. Siapa itu? Aku memberanikan diri untuk bertanya pada suara tersebut. Tidak ada jawaban sama sekali. Dan tidak lama kemudian, aku mendengar suara orang yang berdehem. Karena penasaran, aku mencoba untuk mengintip ke arah luar melalui jendela tenda. Pemandangan menakjubkan kini hadir menyambut intipan mataku. Dengan mata kepalaku sendiri, kini di luar aku melihat ada beberapa sosok tentara berpakaian lengkap, memakai helm dan juga membawa senjata. Mukanya tidak terlalu jelas karena tersamarkan oleh gelapnya malam.